Halo semuanya, buat yang belum tahu, beberapa waktu yang lalu gue baru aja rilis web series terbaru gue berjudul web seriesnya Radit. Di video kali ini gue bakal cerita apa yang terjadi di tiap episode, dari mulai mana adegan yang berisi improvisasi, sampai kemana yang susah banget buat tahan ketawa. Gue saranin untuk nonton dulu seluruh episode web seriesnya Radit biar kebayang konteks yang dibicarakan dan gak kena spoiler juga. Seluruh episodenya bisa ditonton di www.webseriesnyaradit.com. Nontonnya gak urut gak masalah karena bisa dinikmati mulai dari episode berapapun. Selamat menonton, jangan lupa subscribe dulu. Oke, kita akan bahas di balik web seriesnya Radit. Kita mulai dari episode yang pertama banget yang judulnya Pendatang Baru. Jadi gue memang punya ide untuk bikin web series yang tayangnya di bulan Ramadan. Dan pas gue mau bikin, gue pakai kru yang minimal banget. Puput asisten gue sampai jadi makeup artist juga, makeupin orang-orang. Nggak ada pencatat skrip ya. Kalau kalian lihat ada di daftar kru, itu ada namanya script supervisor. Itu adalah pencatat skrip yang tugasnya adalah supaya satu shot ke shot lain tetap terjaga kontinuitasnya. Jadi kayak rambutnya ke kanan di shot yang ini, maka shot berikutnya rambutnya juga ke kanan, dan lain-lain. Nah kita nggak ada tuh, karena kita pakai kru yang kecil banget, iseng-iseng mau bikin satu episode doang waktu itu. Dan memang waktu itu gue pengen coba bikin satu buat gue coba-coba dulu, kira-kira bentuknya mau kayak gimana, web seriesnya kayak apa. Maka jadilah episode Pendatang Baru ini. Nah, ada yang menarik untuk episode ini, yaitu di scene yang pertama, di adegan yang pertama, kalau kalian nonton, itu ada adegan gue membacakan laporan keuangan untuk si Aksa, anak kedua gue. Jadi pas gue lagi ngerangkai untuk episode yang ini, draft satunya pas gue lagi nulis, seharusnya di episode yang ini, Alea yang main. Jadi yang gue bacain laporan keuangan itu Alea. Tapi karena Alea lagi umur-umurnya eksplorasi, jalan ke sana sini, dia agak susah diatur untuk duduk diem gitu ya. Maka gue udah kebayang nanti pas syuting pasti Alea susah banget diatur untuk syuting, untuk duduk diem aja gitu. Gue khawatir nanti dia nggak bisa duduk diem ketika kita lagi butuh, dan malah nanti produksinya malah jadi molor dan lain-lain, karena ini kan krunya lengkap gitu ya. Jadi pas gue lagi nulis skrip sekitar draft 2 ya, artinya habis nulis draft 1 gue nulis lagi draft yang kedua. Sebagai gantinya gue pakai si Aksa, yaitu anak gue yang memang terlihat serius ya. Kalau di Instagram kan gue suka bercandain tuh bayi serius gitu. Jadi Aksa di sela-sela dia ngajar sebagai dosen, dia menyempatkan diri untuk syuting web seriesnya Radit. Nah, di skenario-nya sendiri, adegannya tuh cuman bacain laporan keuangan doang. Jadi Aksa di sebelah gue cuman bacain. Komedinya di skrip itu adalah si Aksa diem-diem gak taunya ngeden gitu pas gue lagi bacain. Tapi ternyata pas lagi syuting, Aksa nih kayaknya bosen ya cuma duduk doang. Dan di tengah-tengah adegan dia ngerengek, pengen digendong sama ibunya. Nah, ketika itu terjadi, gue langsung improvisasi. Lalu kita lihat ada pembiayaannya, ada banyak nih untuk kegiatan karyawan atau kegiatan operasional lainnya. Oh iya, kurang rumit ya? Bentar ya, aku cari yang susah ya. Yang mana yang susah ya? Jadi adegan yang kalian tonton, kan adegan itu pas gue bacain, Aksa kayak terus gue bilang, kenapa kurang susah ya? Ya bentar ya, aku cari yang susah gitu kan. Itu 100% improvisasi, nggak ada di skrip sama sekali. Nah, pas syuting untuk pilot ini kita belajar banyak hal sih. Kayak yang pertama bahwa gue nggak bisa krunya sesedikit itu. Jadi akhirnya gue mesen makeup artist, terus ada script supervisor juga. Lalu gue mulai tahu kira-kira mungkin kameranya nggak cuma satu tapi dua, dan nggak cuman yang sama itu kamera tapi lensanya juga harus sama. Jadi kenapa gue bikin episode pilot itu sebenarnya untuk belajar dulu gitu loh, untuk belajar kira-kira nanti kerjanya bakal kayak gimana. Kebetulan kru yang gue pakai itu terutama untuk asradanya ya, Gita itu kan asrada gue dari zaman Malam Minggu Miko, dan gue udah lama nggak kerja bareng dia lagi. Jadi kita mungkin sambil nyari bentuk kerjanya tuh kayak gimana yang sama-sama asik gitu kan ya. Akhirnya juga dapet pas episode pilot itu. Kita lanjut cerita soal web seriesnya Radit. Yang gue mau bahas adalah 3 episode setelah pilot ya kan. Jadi gue bahas nih urutan uploadnya ya kan. Kan pas lagi gue upload tanggal 15 itu kan urutannya satu-satu nih. Tiap 5 menit. Ini gue bahas setelah Pendatang Baru, episode itu yang gue upload adalah 3 berikutnya. Gagal viral, Teman Lama, sama Udah di Jalan. 3 episode berikutnya ini sebenarnya di syuting ketika Gua udah syuting 14 episode, udah selesai, udah bungkus, tiba-tiba ada sponsor masuk. Dan makanya 3 video ini kita kerjain. Nah, sponsornya tuh pengen masuknya di episode 2, 3, sama 4. Dan akhirnya kita taruh di episode 2, 3, sama 4. Jadi 3 episode yang kalian lihat sebenarnya kami syuting setelah 14 lainnya
kelar di syuting. Tapi pasti nggak kelihatan karena kita coba samain semuanya. Bajunya si Mas Putra atau yang diperankan sama Anca tuh masih kita simpan, baju gue masih kita simpan, jadi masih kelihatan mirip-mirip sama episode-episode lainnya. Padahal jaraknya sebenarnya cukup jauh. Gue bersyukur banget bisa dapat sponsor karena bikin web series itu mahal, harus sewa alat produksi sampai ke nyewain penginapan untuk kru dan cast karantina bersama. Jadi adanya sponsor lumayan juga untuk ngurangi beban produksi. Nah, 2 dari episode ini berangkat dari sketsa sederhananya Rais ya, salah satu tim kreatif kita. Jadi sebenarnya ada konten rutin di YouTube, Instagram, dan lain-lain yang gue punya, yaitu bikin semacam sketsa ya. Gue minta Rais nyiapin beberapa sketsa untuk gue buat di Instagram atau platform lain tadi. Nah, pas ada sponsor masuk, gue sebenarnya masih bingung tuh mau bikin cerita apa lagi. Karena kan 14 yang gue tulis udah selesai nih. Nah, gue intip dari hasil kerja Rais, lalu gue kembangin menjadi 1 episode utuh. Kita masuk ke episode yang gagal viral ya. Jadi di gagal viral ini gue casting Ratu. Gue sempat sekali pakai untuk di salah satu project gue yang lain. Dan gue dapat inspirasinya dari begitu banyak orang yang mau terkenal tapi asal viral. Jadi struktur untuk episode ini berputar di situ. Banyak yang bilang, "Bang, ini episode ini sarkas banget," atau untuk menyindir keadaan YouTube saat ini. Ada juga yang bilang episode ini mengajarkan kita kalau mau terkenal jangan asal terkenal, tapi yang penting jujur. Kayak si ceweknya di akhir video kan dia cuma jujur aja kayak gitu. Tapi gue harus mengaku bahwa gue nggak ada kepikiran buat nyindir-nyindir, nggak ada kepikiran buat sarkas-sarkas ke siapapun atau ke keadaan apapun. Nggak ada pesan moral sebesar yang kalian pikirkan tadi ya. Jadi artinya pas gue nulis gue nggak mikirin nih gue pengen orang belajar bahwa untuk jadi viral, nggak sama sekali. Gue bikin episode ini cuman pengen bikin doang, nggak ada niat ngasih kritik sosial atau apapun. Jadi sorry aja kalau yang pikiran udah kejauhan. Jujur dari dulu gue nggak peduli orang lain mau ngapain, orang bebas mau ngapain aja, tapi orang juga bebas untuk dapat konsekuensi atas perbuatannya sendiri. Jadi biarin aja. Kita lanjut ke episode berikutnya untuk episode teman lama. Jadi episode ini berangkat dari sketsa pendeknya Rais yang tadi gue sempat mention, yang khusus bagian ya tidak bisa jadi yang kayak gitu ya. Terus gue kembangkan menjadi tentang terima orang yang gak dikenal ke dalam rumah. Ini sesuai dengan pengalaman gue yang sering banget lupa nama orang. Jadi maaf-maaf aja ya kalau ada yang ketemu gue terus gue lupa namanya siapa. Gue bukannya sombong tapi emang gue orangnya pelupa. Jadi pikiran gue tuh suka ngelantur kemana-mana. Episode berikutnya adalah episode udah di jalan. Untuk episode ini gue juga berangkat dari sketsa Rais, yaitu soal mesen bubur tapi Ical nggak mesenin buburnya, tapi toppingnya yang dipesan sama dia. Gue juga kembangkan dari sketsa soal orang biasa bilang sudah OTW padahal belum. Jadi dua-duanya gue campurin di episode ini. Cerita yang lucu untuk episode ini adalah si Pandu itu, gue nggak tahu kenapa ya, karena kita kalau syuting kan tergantung lokasi nih. Terus Pandu sempat nunggu gilirannya di take ya. Cuman pas bagian seharusnya dia nggak ada, tiba-tiba dia pikir dia udah masuk gitu. Akhirnya dia kecepatan masuk ke frame. Suara hujan apa lagi tuh? Suara hujan kena tepas mas bang. Ya ampun, ini lu mulai ngarang nih. Udah deh, gue tahu lu masih di kasur. Datang sekarang juga, kita mau mulai syuting. Ya udah oke bang. Parah banget telat. Bukannya lagi di rumah. Enggak dong. Selanjutnya adalah episode baju couple. Ini kalau buat gue pribadi, ini salah satu episode favorit gue. Sebenarnya ini episode hampir tidak terwujud karena tadinya episode ini judulnya adalah sapioseksual. Sapioseksual itu artinya orang yang punya ketertarikan atau naksir orang lain yang punya intelektualitas yang tinggi. Jadi tadinya judulnya itu ceritanya tentang si Mas Putra itu punya gebetan, tapi gebetannya itu suka orang yang pintar. Jadi si Mas Putra bawa ceweknya ke rumah gue terus berusaha nanya ke gue gimana caranya terlihat pintar di depan perempuan. Lalu gue gabungin sama ada beberapa teman datang ke rumah dan salah satunya kalau nggak salah gue mau masukin Yuda Keling. Yuda Keling itu lagi casting buat jadi vampir untuk main di sebuah film layar lebar, tapi ketika di rumah gue dia nggak bisa lepas sama karakternya. Dia jadi vampir di rumah gue gitu. Nah, jadi ini udah gue kirim skripnya ke Astrada gue. Lalu ketika dia terima, lagi nge-breakdown schedule, dia bilang ke gue bahwa ini kayaknya kalau lu mau syuting si judul sapioseksual ini, sepertinya dia harus malam-malam gitu. Dan kita kelarnya bisa sampai jam 4 sampai jam 5 pagi. Sedangkan gue maksimal maunya tuh syuting jam 10 udah selesai gitu. Makanya pas Astrada gue bilang gitu, gue langsung ke depan komputer lagi, terus gue langsung ngerangkai episode yang baru.
Lalu dalam beberapa jam jadilah episode ini, Baju Couple, skripnya selesai. Nah, tadinya gue pikir sekalian aja semua gue ganti ceritanya sama gue ganti pemainnya. Jadilah gue mikir gimana kalau gue bikin semacam reunian aja malam Minggu Miko. Gue tanya Rian, tanya Andovi, dan ternyata mereka mau bantu. Jadilah episode Baju Couple ini. Nah, pas gue lagi syuting episode ini, kalau ada yang nonton episodenya itu kan endingnya Ical datang dengan baju yang sama gue, lalu kita cuman lihat-lihatan. Tapi pas lagi syuting sebenarnya gue ngagetin dia dengan cara pas ada Ical, gue ngagetin dia, ini gak ada di skrip kan, nyerang dia tiba-tiba, seolah-olah kayak gue kesel banget, terus si Ical kaget pas lagi shoot adegan itu. Wah, samaan kita Mas. Kaget. Cuman waktu itu gue sempat mikir mau gue masukin nggak di episode aslinya, tapi kayaknya enggak deh, biarin aja. Akhirnya endingnya cuman sampai dia kelihatan doang. Oke, selanjutnya adalah episode Tukang Pijit. Nah, kita berangkat dari Anissa yang nangis setiap kali nonton drama Korea. Waktu itu gue lihat dia nangis nonton Startup episode 1. Terus gue mikir lucu kali ya kalau ada tukang pijit yang terbawa suasana pas pijit sambil nonton drama Korea juga. Nah, gue kayaknya butuh plot yang lain untuk gue bisa gabungin nih. Jadi gue mikir apa ya kira-kira yang bisa menarik untuk gue gabungin dengan tukang pijit ini. Jadilah cerita tentang putra yang merasa bisa mengendalikan air. Dan akhirnya jadi episode yang kalian tonton. Untuk episode yang kerupuk titipan, jadi gue pernah punya temen yang mau cerita paranormal, tapi pas gue tanya ceritanya nggak serem gitu kan. Jadi dia dari situ. Di draft 1, skripnya gitu doang. Baru di draft akhir, gue baru mikir kalau nge-twist yang menarik apa ya. Akhirnya gue twist soal tentang orang yang ngutang. Ini episode yang termasuk sulit juga untuk dibuat karena kebanyakan ketawa. Aktingnya si Anca sebagai putra marah-marah karena ada yang ngutang sama dia, bikin syutingnya jadi susah ya, karena gue nggak bisa nahan ketawa gue sendiri. Setan dia. Untuk episode bagi Diamond. Nah, ini lucu banget nih ya. Idenya gue dapat dari pengalamannya Ge Pamungkas, teman sesama stand up comedian. Dia pernah cerita ke gue waktu dia main Ragnarok pas SMA, dia pernah pura-pura jadi cewek untuk bagi koin gitu ke orang-orang lewat. Nah, itu pengalaman itu cukup membekas di kepala gue ya. Jadi gue bikin adegan atau cerita soal ini. Ada Alif juga, kalau ada yang ingat, Alif ini pernah main di Malam Minggu Miko 1 ya, di episode yang terakhir. Terus akhirnya dia masuk Suci 1X, dan akhirnya gue ajak untuk di web series gue yang ini. Episode Hantu Rumah. Rumah gue udah gak berhantu ya menurut gue, karena gue gak pernah ngalamin kejadian yang aneh-aneh. Tapi ini idenya datang dari Isman HS ya, banyak nulisin juga buat Malam Minggu Miko. Gue minta tolong dia untuk bikin semacam beberapa ide buat di web seriesnya Radit. Isman tuh kalau gak salah nyetor mungkin sekitar 10, tapi cuma beberapa yang gue ambil. Setelah dapat ide dari dia, terus gue kembangkan sendiri, dan akhirnya gue tulis skripnya menjadi yang kalian tonton. Nah, ketika gue lagi nulis skripnya, gue juga baru sadar di series ini kucing gue belum ada yang nongol, belum ada gue tulis di skrip. Jadi lucu juga kalau ada salah satu dari mereka, yaitu Ciro di salah satu episode. Banyak juga yang ngira kalau si Ciro ini di CGI, kok bisa dia aktingnya pas banget. Nah, kalau gue bisa bilang di sini itu nggak di CGI, itu emang Ciro asli ya, karena memang dia jago acting aja. Jadi Ciro itu juga banyak ngajarin acting ya, terutama ke Ical. Jadi Ical tuh bisa acting diajarin sama Ciro juga. Oke, untuk episode naik gaji. Jadi cerita di balik episode ini adalah pas gue lihat bajunya siapa namanya, Yuda Keling, gue ngelihat tadinya mau gue taruh handphone tuh di yang bagian atas, cuman kayaknya handphone terlalu gede buat kantongnya. Jadi pas lagi mau syuting, gue putuskan bahwa lebih menarik kalau dikasih duit kali ya. Dan ternyata jadi jauh lebih lucu gitu kalau dikasih duit di sini. Kayak orang pengen banget pamer kalau duitnya banyak gitu. Untuk episode Nagih Hutang, web seriesnya Radit dibuat ketika pandemi dan gue parno banget nggak mau syuting di luar rumah. Jadi makanya kalau kalian lihat syutingnya itu kebanyakan di dalam rumah, beda kayak web series gue yang lain karena emang gue nggak pengen syutingnya banyak di luar. Tapi khusus episode yang ini gue masih mau karena gue cuman syuting di rumah kontrakan gue yang lama. Pas rumah ini direnov kan gue sempat kontrak, nah gue minta izin untuk syuting di sana. Karena rumahnya sekarang udah ditempatin, jadi gue minta izin untuk syuting di area luar aja. Oke, untuk episode yang ganti orang, ini juga cukup berbeda sama skripnya. Kalau skripnya itu gue bikin Pandunya tuh sampai pingsan gara-gara makan cabai. Tapi kalau di hasil jadinya tuh nggak sampai segitunya. Dan improvisasi yang dilakukan di episode ini yang beda sama skripnya adalah si Ical dijewer sama si Pandu. Itu di skrip nggak ada itu.
Kita bahas episode ogah makan nih sekarang. Jadi ini ada yang menarik nih. Jadi pas lagi syuting untuk yang ogah makan, tadinya itu ceritanya Ical tuh nggak tahu gitu bahwa di bawah si Anissa tuh masakin buat gue. Cuman pas gue lagi syuting, gue mikir kayaknya lebih menarik kalau Ical gue buat jadi kayak semacam antagonis di episode ini nih. Gue bikin dia semacam mencoba memperalat gue sebagai majikannya di episode ini. Maka pas kita lagi syuting adegan di atas, gue bilang sama si Ical, Cal kita rubah yuk skripnya sekarang. Jadi nggak ada di skrip sama sekali tuh adegan yang Ical ngajak gue taruhan di bawah itu nggak ada di dalam skrip. Untuk episode pesan minum, nah ini gua ajak Kevin Tanes untuk terlibat di dalam sini. Dan banyak banget yang bingung sama dialognya Kevin Tanes yang dia bilang tisu tuh habis, tisu tuh berhenti ya. Tisu tuh habis, tisu tuh berhenti. Nah gua baca di kolom komen tuh banyak yang nanya artinya apa, artinya apa, artinya apa. Artinya adalah, jadi Kevin Tanes ini sempat jadi penonton gue di Cerita Cinta Aku, dia beli tiket gue, dia naik ke atas panggung, nah itu yang diceritain di atas panggung gitu. Hujan tuh habis, hujan tuh berhenti kalau nggak salah kayak gitu. Nah itu jadi kalimat legend banget ya, penonton gue suka, buat gue juga aneh banget kok ada orang ngomong kayak gitu. Dan Kevin abis itu jadi teman gue main game dan lain-lain, dan akhirnya gue ajak di web series ini. Pas lagi syuting, kayaknya sayang kalau nggak ada semacam easter egg ya, kayak sesuatu yang penonton YouTube gue yang udah lama, mungkin kalau denger langsung gitu. Akhirnya gue kasih adegan tisu tuh habis, tisu tuh berhenti. Jadi kalau yang nggak ngerti, pasti bukan penonton YouTube gue dari lama. Biasa sih gitu. Untuk ide episode pesan minum ini sendiri, itu memang pengalaman pribadi gue. Gue pernah minum vitamin ASI-nya Nisa secara nggak sengaja. Dan itu gue agak parno. Tapi ternyata nggak ada masalah. Nah itu gue kepikiran banget. Jadi gue dapat ide dari situ. Jadilah episode ini. Untuk episode password wifi itu gue semacam menantang diri gue untuk membuat sebuah skrip yang isinya cuma obrolan di ruang tamu. Karena gue pernah bikin adegan yang serupa waktu gue bikin film single dan itu menarik banget. Cuman bertiga nelpon Pevita waktu itu, peran yang diperankan sama Pevita. Lalu jadinya lucu banget gitu dinamika obrolannya. Gue pengen bikin ulang di web series ini. Gue sempat mikir perlu nggak ya adegan Bapak Indra itu gue shoot. Jadi pas lagi teleponan tuh ada intercutnya. Tapi kayaknya gue rasa tensi adegannya lebih dapat kalau kita nggak lempar gambarnya ke orang lain. Jadi emang tetap di sana dan ternyata memang works-nya seperti itu. Nah di episode password wifi juga itu sebenarnya gue lagi sariawan tuh, gue nggak tahu tuh kenapa hari itu pas lagi mau take adegan itu sariawan gue gede banget warna merah gitu dan di kamera tuh kelihatan. Tadinya sih gue mau bodohin amat ya udahlah biarin aja, cuman kayaknya agak sayang gitu, maksudnya tiba-tiba sariawan sendiri gitu. Biasanya sih kalau ada yang kayak gitu-gitu gue masukin di skrip tuh, gue bilang aja gue habis gigit apa kayak gitu ya, cuman kebetulan waktu itu lagi nggak kepikiran ya, karena mungkin ngejar adegan cukup banyak. Jadinya supaya bagus, makanya kalau kalian lihat di daftar kru, itu ada special effect ya. Dan itu ada si Saverius. Jadi Save ini ngebenerin sariawan gue tuh untuk seluruh satu episode itu. Dengan cara ya, apa ya, mungkin semacam di CGI kayak gitu, sehingga hilang sariawannya. Episode Gebetan Putra, mungkin salah satu episode yang ketawanya nggak habis-habis ya. Karena ngagetin banget si Putra bilang, Mas mau boker dulu gitu, itu ngagetin. Karena gue nggak bener-bener reading gitu ya. Biasanya kalau gue bikin film, kita ngumpul bareng, terus kita baca naskahnya bareng sambil latihan actingnya. Nah untuk web series ini, terus terang gue nggak melakukan reading yang secara dalam buat acting gitu. Kenapa? Karena waktu yang terbatas dan episodenya banyak banget gitu kan. Nah sehingga gue tuh nggak kebayang si Anca ketika meranin adegan ini, dia bakal kayak gimana secara intonasi, gestur, dan lainnya. Dulu sih iya, gue readingnya cukup intensif, tapi untuk kali ini enggak gitu. Nah yang terjadi adalah ketika gue lihat depan mata gue langsung, terus tiba-tiba dia begitu, Mas ada tangan ya, which is gue nggak arahin sama sekali ya. Dia gini-gini sendiri gitu kan, mau ngeluarin gitu kan. Dan akhirnya lucu banget, itu gue nggak tahan banget. Termasuk pas adegan minum supnya yang dengan si Anca ngejilat ya, si Mas Putra ngejilat, itu gue juga nggak expect dia bakal kayak gitu kelakuannya. Dan akhirnya malah kita jadi kesulitan syutingnya karena ketawa mulu. Aku mau berak dulu ya. Aku berak dulu ya. Dikit doang kok. Aduh.
Episode masakan Ical. Episode masakan Ical ini ada satu improvisasi adegan yang baru terjadi ketika mau syuting. Jadi ceritanya kita udah mau syuting scene yang nomor 6, yaitu adegan setelah Putra dikasih tahu nih makanannya Ical enak. Terus dia turun ke bawah bersama Ical. Nah, di skenario yang gue tulis, isinya cuman kayak gini doang. Nah, kalau kalian lihat skenarionya nih, deskripsi yang bagian bawah lupa dicoret, seharusnya nggak ada karena di skenario draft sebelumnya si Mas Putra ini nyontek resep, tapi di draft yang untuk syuting enggak. Jadi pas lagi syuting adegan itu gue ngerasa kayaknya butuh dialog yang lebih panjang, yang lebih komedik untuk menjelaskan betapa nggak enaknya bau masakan si Ical. Maka muncullah seperti adegan yang kalian lihat. Anca sendiri cuman punya waktu beberapa jam aja buat menghafal karena pas mau syuting baru gue kasih tahu di hari syutingnya itu. Walaupun Anca kesulitan buat menghafal dan kita take-nya harus lumayan banyak. Baunya seperti lumba-lumba yang terdampar di pinggir pantai selama 5 hari. Mati dulu lumba-lumbanya. Oh, mati juga. Banget lagi nih. Dan burung camar itu mati, jatuh. Dan burung camar itu mati. Salah gue. Dan burung-burung camar itu. Oke, itu aja dari gua. Ini adalah cerita di balik web seriesnya Radit. Kalau kalian episode yang paling favorit itu yang mana, tinggalin di komen. Doain aja gue bisa bikin lagi yang kayak gini. Mungkin gak dalam waktu dekat ya. Tapi gue sih punya niat untuk bikin lagi yang seperti ini. Tapi mungkin untuk waktu yang lama. Kalau kalian ngikutin gue, kalian tahu kadang-kadang gue suka bikin stand up. Terus habis itu gak stand up lagi. Atau bikin buku, habis itu gak bikin lagi gitu. Mungkin sama kayak ini web series. Gue pengen bikin lagi, tapi mungkin gak dalam waktu yang dekat. Jadi tinggalin di komen episode mana yang menurut kalian paling suka. Dadah. Oke, ini tambahan lagi sebelum videonya benar-benar berakhir. Gue mau ngasih tahu kalau gue juga bikin kelas nulis web series ya. Kalau kalian suka web seriesnya Radit, kalian suka Malam Minggu Miko, gue akan berbagi cara-caranya gue bikin web seriesnya seperti apa. Gue akan ajarin dari mulai cara bikin karakter, cara bikin ceritanya, sampai ke bedah adegan di web seriesnya Radit di salah satu episode. Nanti gue akan bedah adegan demi adegan. Gue juga akan ngasih tips gimana cara bikin plot twist yang menarik seperti di web series gue. Banyak banget di akhir ada plot twist yang mengandung punchline. Jadi kalau mau ikutan, beli aja tiketnya di www.kelasnulis.com. Itu acaranya tanggal 1 Mei dari jam 1 siang. Full online, bisa diikutin dari rumah. Beli aja tiketnya di sana. Sekali lagi di www.kelasnulis.com.